Meliana. Bapak Ibu bisa panggil saya Elizabeth, bisa panggil saya Meliana, terserah. Nah, ini tempat semangat sekali ya. Ini kalau anak muda yang masuk sini malu kayaknya. Kok yang lansia lebih semangat ya? Semangatnya luar biasa. Itu kayaknya berbakat ya jadi stand up comedy. Iya makanya ya loh, kan enak ini gratis ya loh. Kan gitu ya. Ini tempatnya semangat sekali, luar biasa. Saya sangat bangga gitu ya bahwa kita ini di tengah-tengah kita umat Katolik ada persatuan doa yang katanya lansia. Lansia betul apa enggak sih? Masa sih? Kayaknya masih muda itu. Bohong, KTP-nya palsu mungkin ya. KTP-nya palsu ini kayaknya. Aduh, ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya akan lebih banyak sharing ya tentang kehidupan saya ya, pengalaman pribadi saya. Mari kita buka sama-sama Yohanes 15 ayat 8. Bawa Alkitab enggak? Bawa ya. Ini luar biasa ya, lagunya hafal semua, enggak pakai teks, enggak pakai slide ya. Saya sih enggak hafal. Hebatnya. Oke. Sudah semua? Ya. Mau baca sama-sama? Oke, 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 8. Oke, ya. 1, 2, 3. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin? Amin. Oke. Bapak Ibu, saya mau tanya nih sekarang. Menurut Bapak Ibu, tujuan kita hidup itu apa? Buat apa sih kita lahir di dunia? Cuma buat nyesek-nyesek gitu. Ngabisin oksigen daripada nganggur ya toh, Tuhan diciptakan ya toh. Atau nanti kalau ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, Tuhan bilang, ups gak sengaja lahir. Kayak gitu. Gimana? Ada yang mau angkat tangan? Jawab saya, ya Pak. Memuliakan Tuhan. Betul, puji Tuhan. Ada amin? Saudara? Amin. Iya. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masing-masing punya tugas. Intinya memang satu, untuk memuliakan Tuhan. Masing-masing kita itu punya tugas masing-masing untuk melengkapi kerajaan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan. Ya, itulah kenapa kalau saya ya Bapak Ibu ya, saya itu enggak untuk punya anak, saya enggak jaga mau anak berapapun boleh. Kalau Tuhan mau kasih saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, enggak apa-apa. Itu kalau saya, ya kan? Kenapa kok begitu? Karena saya merasa yang paling tahu saya siap atau tidak itu Tuhan. Lebih tahu daripada saya sendiri, ya kan? Terus yang tahu kalau uang saya cukup apa enggak untuk anak segitu itu Tuhan, ya toh, lebih tahu dari saya, gitu loh, ya kan? Karena saya yakin, namanya anak lahir itu nggak ada yang namanya kebetulan. Kalau Tuhan mau kasih anak untuk rencana Dia yang indah, kita ya nggak mau halangi, kan begitu ya? Itu kalau saya, ya itu salah satunya, ya. Tapi sampai sekarang anak saya masih satu terus, masih satu belum nambah-nambah, ya sudah, berarti belum waktunya, kayak gitu ya. Nah, ini adalah tugas kita. Pertanyaannya, itu apakah kita sudah melakukan tugas kita di dunia ini? Yang Tuhan sebenarnya ketika kita lahir itu sudah ada tugas itu, ya. Nah, sebenarnya berbuah banyak ini adalah, kalau Bapak Ibu lihat di Yohanes, ini adalah pesan terakhir Yesus sebelum Yesus ditangkap. Ya, kalau lihat ceritanya, setelah perjamuan terakhir, dia jalan menuju ke Taman Getsemani, itu melewati kebun anggur, dia bicara seperti itu sama murid-muridnya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita punya keluarga yang mau meninggal, lalu bicara sesuatu sebelum dia meninggal, itu penting nggak? Itu yang terpenting, ya kan? Masalahnya, sehari-hari ini kita sudah berbuah belum untuk dia? Sudah belum kita melakukan apa yang Tuhan mau? Pelayanan itu kan ada banyak, betul ya? Tapi mana sih yang Tuhan mau saya itu hidup dalam pelayanan? Itu kan macam-macam. Itu kita mesti doa sendiri, bergumul sama Tuhan di mana gitu ya. Nah, saya mau cerita tentang kehidupan saya ya. Sebenarnya itu juga saya sadari dalam kehidupan saya. Saya sadar saya punya tugas, pokoknya saya mau dimanapun saya ditempatkan, dimanapun saya bekerja, saya itu maunya itu
ada sesuatu untuk Tuhan, gitu ya. Entah saya di kantor, di mana maunya bisa bersaksi untuk Tuhan, pokoknya ada untuk Tuhan lah, gitu ya. Itu awalnya motivasi yang benar, awalnya begitu. Nah, suatu hari tahun 2013, saya punya oma saya itu waktu itu umur berapa ya? 83 atau berapa? Saya lupa ya. Saya itu sayang sekali sama oma saya. Oma saya lah yang mengenalkan saya sama karismatik, persekutuan doa, itu oma saya dari tahun 89 gitu ya. Jadi dia yang bawa saya persekutuan doa, dia yang pokoknya kasih tahu soal Bunda Maria, soal apa, rajin ke gereja, itu oma saya yang mendidik saya dalam hal kerohanian, kayak mama saya gitu ya. Pada waktu tahun 2013 itu, oma saya sakit keras, sakit luar biasa. Itu pun karena nggak tahu ya apa, masuk rumah sakit, disuntik dokter, malah nggak bisa bicara, gitu ya. Jadi pertama cuma sakit mah biasa, masuk rumah sakit malah nggak bisa bicara, dia stres. Kira-kira sakitnya itu total ada setahun. Di rumah sakit bolak-balik masuk, terakhir 7 bulan di rumah sakit. Ya, nah kita ini sebagai manusia, sebagai cucu yang punya keinginan membahagiakan orang tua, kepingin membahagiakan oma, gimana perasaannya? Ya, belum sempat membahagiakan, omanya sakit keras. Kan pasti sedih ya, Bapak Ibu ya, sedih. Saya itu, aduh Tuhan, aku masih punya nggak kesempatan untuk menyenangkan omaku, kan gitu ya. Saya bekerja lebih keras dari biasanya. Saya berharap oma saya cepat sembuh, saya bisa memberikan sesuatu, ya kan, materi, nggak tahu jalan-jalan luar negeri atau apa yang memang dia pinginkan. Dia masih pingin ke Lourdes lagi lah ya, dia masih pingin ke Vatikan lagi, pengennya kan begitu gitu ya. Kerjanya lebih keras. Tapi pada sampai terakhir tetap nggak nututi, oma saya nggak ada. Ya, saya nggak sadar itu adalah pukulan berat dalam hidup saya. Saya nggak sadar, saya pikir saya baik-baik saja. Oke? Nah, saya masih punya opa. Opa saya Februari ini ulang tahun umur 86. Ya, dari kecil oma sama opa saya itu yang menyokong keluarga saya. Jadi waktu keluarga saya bangkrut, papa saya bangkrut, segala macam, mereka tuh yang menyokong, yang belanya luar biasa. Ya, jadi pasti dong kita sebagai cucu tuh kepingin balas budi kan gitu ya. Nah, bagus nggak sih impian itu? Bagus kan? Saya pikir, wah oma nggak ada, masih ada opa. Saya ingin sekali untuk bahagiakan opa saya. Saya kerja dari pagi sampai malam. Jam 7 pagi sudah pulang, jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 5 pagi baru pulang. Besok lagi kayak gitu, setiap hari saya lakukan. Tujuannya kelihatannya bagus. Hati-hati Bapak Ibu, iblis itu adalah bapa segala dusta. Ya, itu cuma beda sedikit tapi salah. Bagus nggak seorang punya impian membahagiakan keluarga? Bagus, tapi salah kalau impiannya di atas Tuhan. Harusnya nomor 1 itu adalah Tuhan, nomor 2 baru kita punya impian, itu pun harus selaras dengan Tuhan, gitu kan? Harusnya gitu ya. Nah, tapi karena ini sudah tidak mikir ke sana, mikirnya kepingin bahagiakan orang tua terus, situ terus sudah dikejar luar biasa yang namanya uang, akhirnya kita jadi hamba uang kan? Ya, loh bagaimana bisa berdoa kalau pagi sampai pagi kerja terus? Ya, pasti lama-kelamaan kita punya iman pasti turun. Terus dalam ini lama-lama pasti kosong, kan gitu ya. Kepekaan pasti turun lama-lama. Ya, itu penyesatannya pelan-pelan gitu ya. Saya nggak sadar waktu itu, ya. Saya teruskan hujan. Saya pikir ini kan tujuannya baik. Itulah kalau iblis itu bisa menipu kita ya, melengsing gitu ya. Dikit aja sudah salah. Harusnya impian Tuhan nomor 1, gitu kan? Urusan kita itu nggak penting. Ya, kalau memang Tuhan mau saya membahagiakan, ya saya akan tanya Tuhan, dengan apa yang harus saya lakukan. Kerja keras itu boleh, tapi kalau kita sudah kerja keras, lalu kita mengorbankan kesehatan, waktu, keluarga, itu namanya sudah bukan dari Tuhan, gitu kan? Itu namanya sudah mungkin serakah ya, las, nafsu gitu ya, untuk mendapatkan kekayaan. Nah, oke. Singkat cerita, saya sakit. Saya sakit itu sebenarnya udah agak lama, kayak sariawan gitu ya, dari tahun 2013 itu saya dapat ke Eropa. Saya sakit udaan itu, sudah kayak kok sariawan terus gitu ya. Tak pikir kenapa, terus tak periksa-periksa, oh ternyata gigi dia itu kandelannya kebesaran. Tak kasih obat apa, kok nggak sembuh-sembuh sampai lama. Karena saya sibuk bekerja, saya jarang ke dokter. Ya sempat-sempat tak ke dokter sebentar, dikasih obat nggak sembuh, saya nggak balik gitu kan. Kok lama-lama nggak enak dipikir giginya, kok tetap nggak enak. Kan
Saya sibuk terus sampai Januari 2014. Saya udah dibilangin sama semua bahaya loh itu kalau kamu nggak sembuh-sembuh gitu kan, lidahnya segala macam. Lama-lama lidah saya itu bolong, lubang lama-lama besar. Bulan Maret itu saya sudah dingin, adem panas udah infeksi, udah adem panas, greges, lubangnya itu besarnya segini di lidah samping, besar ya, kelihatan dari luar, bernanah, berdarah. Terus lidah itu goyang-goyang sendiri, nabrak gigi, jadi berdarah terus. Jadi kayak enggak, kita nggak bisa kontrol lidah, goyang-goyang sendiri gitu ya. Bulan Maret itu saya ke dokter, dia bilang coba namanya itu needle biopsi, pakai jarum, ditusuk, diambil, bayangin ini udah luka, kalau bisa kejar ya. Katanya dia suspected cancer, jadi terduga kanker gitu ya, harus dipotong kan. Siapa yang mau lidahnya dipotong? Orangnya senang ngomong gini mau dipotong ya kan, nggak repot lah ya kan. Akhirnya saya nggak berani ya. Saya udah dibilangin sama beberapa hamba Tuhan, sama Pak Ketut juga dibilangin waktu itu sempatnya kok saya nggak pas ya, saya tak rumah doa, tapi waktu dia nggak sempat datang gitu ya. Saya kok jadi perasa kok gak enak nih perasaanku ya. Terus udah dibilangin sama itu bahaya loh, kamu harus pergi ke Singapura kemana. Tapi saya nggak berani karena saya tahu kalau saya ke Singapura lagi pasti ditesnya itu sakitnya luar biasa. Waktu itu bulan Maret saya sudah 2 bulan nggak makan. Saya cuma minum protein sama vitamin, nggak makan sama sekali, cuma minum itu. Ya kan 2 bulan, nggak lemas, nggak bisa tidur Bapak Ibu. Jadi lidahnya bolong, sakit sampai ke telinga, sampai ke sini, sampai ke punggung, duduk aja, gini nggak bisa, gitu nggak bisa, ya kan? Terus terakhir saya pikir, oh Tuhan, kenapa? Waktu itu saya masih agak nyantai ya, nggak terlalu merasa ini penting. Tapi begitu tambah lama tambah nemen, saya bantu Tuhan, apa yang terjadi, gitu kan? Kok tambah menakutkan, lubang itu tambah besar. Pokoknya kayak sumur, mengerikan. Pokoknya pasti takut ya kalau lihat gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu ya, anak-anak Tuhan ya, yang dicintai Tuhan, setan tuh benci sama kita. Jangan sekali-kali buka celah, dia akan hajar habis-habisan untuk menyerang kita. Jangan buka celah, hiduplah yang kudus. Jangan aneh-aneh, jangan mata kita tertuju sama ilah lain. Uang itu kan ilah lain, ya kan? Jangan hidup yang enggak, bohong lah ya, korupsi kayak gitu-gitu kan. Kadang orang kan, bohong diri nggak apa-apa. Itu bahaya. Kita buka celah, kita akan disenangi sama iblis kan, diambil sama dia untuk menyerang kita kan gitu kan. Waktu itu terakhir saya nggak tahu kenapa, saya ada pembaharuan rohani, saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Pagi siang malam saya dengar firman dari YouTube. Pagi siang malam saya puji-pujian dengerin, ya nggak bisa ngomongnya pakai bibir, udah nggak bisa bicara. Beberapa waktu saya nggak bisa bicara sama sekali. Itu puji-pujian apa segala macam saya dengar pagi siang malam. Iman saya naik, tapi saya ini bingung. Saya ini harus apa yang harus saya lakukan kan gitu. Udah dibilangi itu harus kamu periksa luar negeri. Uangnya dari mana? Waktu saya perawatan ini dengan suplemen saja habisnya itu banyak Bapak Ibu. Satu obat itu harus 25.000, sehari minum 3 kali, belum sing lain. Kan sudah habis-habisan loh. Mau keluar lagi itu uang berapa gitu kan? Nah, saya mikir itu udah nggak kerja lama, saya udah nggak kerja beberapa bulan kan gitu. Suami saya ya apa nggak nangis gitu kan ya? Gimana ini gitu? Masalah uang, masalah sakit, masalah masih banyak. Karena apa? Kita tanggung sendiri. Saya melihat masalah saya lebih besar daripada kuasa Tuhan. Oke? Saya doa-doa, saya anggap Tuhan itu kan luar biasa, pasti bisa sembuhkan saya, ya kan? Saya pikirnya gitu. Ternyata Bapak Ibu, satu hal yang saya pelajari, Tuhan kalau mengasihi kita dan memang belum waktunya kita berangkat, ya toh, Dia pasti menyembuhkan kita. Tapi cara dia menyembuhkan itu gak bisa kita yang atur. Dia mau lewat dokter kek, mau lewat sisir, mau lewat suplemen, mau lewat mana, itu urusannya Tuhan. Gak bisa kita yang atur kan gitu. Kok Tuhan bilang ke dokter, ya pergi, jangan enggak, diimani gitu kan. Ya gak bisa, gitu. Bukan karena apa, tapi kita tuh harus patuh ke Tuhan kan gitu ya. Saya udah tahu, balik ngomong, kamu tuh harus kemo, harus operasi, harus apa, gak berani kan. Tapi saya cari Tuhan terus, saya pagi siang malam, lama-lama ada kekuatan. Nah, saya udah memutuskan kayaknya saya harus berangkat. Aku, saya pendarahan. Kira-kira tahu apa? Makan pepaya. Pepayanya itu disuntik pengawet. Nah, kan kita nggak tahu, makanya bahaya loh makan itu ya. Coba itu doa dulu. Saya lupa doa itu. Minum. Lupa.
pendarahan 3 gelas dari lubang itu. Oke, itu belum apa-apa. Besoknya saya ada terapi ozon. Saya udah bilang sama dokternya, dok saya baru pendarahan. Dia bilang dipikirnya sedikit. Oh nggak apa-apa, mungkin keluarin yang kotor, gitu. Besok ozon nggak apa-apa. Besoknya saya ozon itu kan ada pengecek darah kan. Selesai jam 6, pendarahan tidak berhenti 2,5 jam. Bapak Ibu kalau jadi saya bagaimana? Gak sempat itu waktu itu. Berapa banyak? Tuh itu banyaknya itu 2,5 jam tuh nggak mandeknya pun karena suami saya lari ke dokter gigi ngambil obat semprot dari Amerika, disemprot beku. Dan sepanjang malam saya tidur itu darahnya keluar. Kan bekas yang udah keluar terus. Dan besoknya masih pendarahan lagi. Itu kan. Nah waktu itu ada bantuan yang dekat sama saya ngomong, Mel itu sudah cancer. Kamu harus ke luar negeri. Kamu harus periksa. Tuhan bilang kamu harus kemo. Di waktu itu saya sudah merasa memang harus pergi gitu ya. Mau ya apa lagi gitu. Akhirnya saya berangkat. Kenapa kok saya waktu itu sudah mampu berangkat? Sudah di awal saya nggak mau berangkat, bukan karena pendarahannya, tapi karena waktu itu iman saya sudah ada. Karena saya dengar firman tiap hari, pagi siang malam, sekali terus YouTube itu ya. Saya dengar terus pagi siang malam, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, gitu kan? Nah awal-awalnya saya nggak berani, karena saya nggak punya firman dalam diri saya nggak punya kekuatan. Semua itu kan dari Tuhan gitu kan, semua keberanian kita. Saya akhirnya berangkat. Saya berangkat ke sana, apa yang terjadi? Ya harus dipotong. Belum ya dokter sudah bilang ini harus dipotong. Kamu mau biopsi lagi pun kalau sampai cancer lebih menyebar, lebih baik dipotong. Baru bisa ngomong nggak dok nanti? Kan ini yang kita tanyakan dok. Dia bilang bisa gitu kan? Ya kan tapi saya doa, saya suami saya mama saya, nggak apa-apa serak. Tapi waktu itu malam sebelum operasi saya bilang Tuhan, apapun yang terjadi, sekalipun saya tidak bisa bicara, nggak apa-apa. Pokoknya hidup saya ini milikmu. Memang saya salah, saya sudah banyak menyusahkan engkau, tapi engkau masih mengasihi saya. Hidupku ini milikmu. Ya apapun yang kamu mau lakukan, saya percaya karena engkau mengasihi aku lebih daripada aku mengasihi diriku sendiri. Gitu kan? Saya udah pasrah. Saya udah waktu itu ya, dari momen saya nggak berani sampai saya berangkat, saya tuh mengalami, jadi saya bersyukur saya sakit, ya, saya bersyukur gitu ya, karena dengan itu saya merasakan tuh jangan Tuhan lebih daripada di hidup saya. Waktu itu saya mengalami suatu hal yang jatuh cinta luar biasa sama Tuhan. Saya merasa bersalah luar biasa, saya merasa saya sudah menyusahkan Tuhan selama ini, saya nggak pernah lakukan apa yang Dia mau, ya tapi Dia masih mengasihi saya masih dibeli banyak hamba Tuhan yang mengasihi saya, ngasih tahu saya apa yang benar, keluarga saya mengasihi saya gitu ya, saya sangat bersyukur gitu. Jadi saya merasa waktu saya ini sangat senang kerja orangnya, sangat senang kerja. Saya bilang waktu itu Tuhan, kalau hari ini, dan saya nggak pernah ngomong itu sebelumnya, meskipun sebelumnya saya juga pernah dekat sama Tuhan gitu ya. Saya bilang, Tuhan, kalau hari ini Engkau suruh aku berhenti kerjamu, full melayani Engkau, aku mau, aku pokoknya mau menyenangkan Engkau. Dan hal itu belum pernah saya alami sebelumnya, ya. Jadi menurut saya yang paling hebat dari pengalaman saya bukan karena sakit saya yang sembuh, tapi karena jiwa saya yang sembuh, ya. Karena saya mengalami jatuh cinta yang luar biasa sama Tuhan, gitu ya. Jadi saya mau melakukan apapun buat Dia. Waktu itu saya di sana. Saya dioperasi, lidah saya diambil 3 kali 3 cm segini ya. Jadi kalau lihat bawahnya bolong gitu ya, 3 kali 3 cm. Nggak bisa ngomong, nggak bisa makan waktu itu kan, bengkak lama. Dan dia bilang harus dikemo. Waktu itu sebelum dioperasi sudah bilang bahwa ini ada benjolan di sini, di leher. Tapi saya nggak yakin ini cancer. Karena waktu itu dokternya nggak saya tunjukin hasil saya di Indonesia kan. Udah kita ambil dulu lidahnya, kita biopsi dulu, kalau cancer ya baru kita pikir lehernya tuh diapakan, getah bening loh Bapak Ibu, ya kan. Terus akhirnya saya dioperasi, dia bilang itu cancer, stadium 3. Dan kanker lidah itu selalu ganas. Bapak Ibu mesti tahu stadium sama keganasan ya. Orang bisa stadium 4 tapi nggak ganas, cancernya tuh bisa dia stadium 1, tapi cancernya tuh jenis yang ganas, itu bisa. Ganas tuh agresif, cepat sekali gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Kita ganas sekali.
kamu mesti ini. Pertama dia bilang, kayaknya menurut dokter itu dokternya dua, dokter kemo sama dokter sinar. Sinar itu diradiasi ya. Dia bilang gini, di radiasi ini kamu lebih baik coba diradiasi aja, gak usah dioperasi. Pertamanya ngomong gitu, ya kan? Terus besoknya berubah. Terus waktu saya doa-doa di Indonesia, pas balik lagi, itu kan saya di Penang operasinya. Saya pas balik lagi di Indonesia, saya doa-doa, Tuhan bilang, nak, kamu kalau disuruh operasi, jangan mau lo ya. Pokoknya jangan ada operasi lagi, sumpah lo ya, jangan ada operasi lagi. Dalam hati saya, Tuhan ini gak obo sih. Dokter lo sudah bilang, di sini gak dioperasi. Ternyata Bapak Ibu, besok paginya saya di email sama dokternya, harus dioperasi. Dia bilang, ini lahirnya harus dioperasi baru disinar karena sangat ganas, saya takut mau kemana-mana. Wah, bener Tuhan memang masih ngomong gitu kan ya. Tapi kan Tuhan sudah bilang jangan, ya kan? Akhirnya saya udah, waktu itu saya udah bilang jangan, saya nggak mau. Di email saya udah bilang nggak mau. Ketemu lagi waktu di Penang, dibujuk-bujuk saya bilang nggak mau. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang dia bilang? Dia bilang kayak gini, itu banyak sekali di sini, ya. Harus dioperasi sama disinar. Kamu tahu nggak kalau sinar itu sakit, jadi kayak laser gitu Bapak Ibu, ya di laser. Itu sakit kalau dibuka, mulutmu bisa hancur, gigimu bisa pecul, ya giginya bisa patah, karena kan kena syaraf. Kamu nggak bisa angkat tangan kalau kena di sebelah sini. Air liurmu nggak bisa keluar sampai lama, nggak tahu kapan balik, karena kan disinar kan. Terus banyak efek, matamu bisa kabur, itu kan kena ke syaraf. Lidahmu hancur, gitu kan, karena kan didinginan. Itu kalau sinarnya biasa. Kalau kamu nggak operasi, dosisnya ini lebih tinggi. Bilang kayak gitu. Tapi ternyata bilang, enggak dok, saya nggak mau. Dalam hati ngedek ini. Ya ampun Tuhan, serem nih gitu kan. Wong yang pakai operasi aja masih serem, apalagi nggak pakai operasi kan tambah serem lagi kan. Tapi saya bilang enggak Tuhan, sampai dokter 3 itu ngomongin saya satu. Terus ngomongin, kenapa kamu nggak mau? Susah kan ngomongnya ya? Saya bilang, saya udah doa sama keluarga, kita sepakat enggak operasi. Gitu kan? Berapa udah enggak. Sungguhan enggak. Gitu kan ya? Udah enggak, karena Tuhan udah bilang enggak gitu kan. Jadi saya dengan iman, mengimani saya Tuhan, saya tahu yang saya jalani ini menyeramkan. Kayak saya tuh jalan di atas ranjau. Ya kan kalau salah jalan meledak. Tapi saya berjalan bersamamu. Engkau yang suruh, apapun yang terjadi, aku tetap jalan, gitu kan? Karena Tuhan suruh, waktu saya bilang kamu harus kemo sama sinar, ya udah tak jalani. Bapak Ibu tahu kemo sama sinar itu berapa kali? Kemonya 6 kali, sinarnya itu 30 kali setiap hari. Ya, jadi saya nggak bisa pulang waktu dari Penang. Ya, nah sebelumnya saya mau cerita soal pertobatan. Ya, sebelumnya dilanjut. Bapak Ibu bisa buka Yoel 2 ayat 13. Yoel 2 ayat 13. Sudah ketemu? Ya, saya bacakan ya. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ya, waktu saya ke persekutuan doa, saya dapat ayat ini. Waktu saya masih sakit, ya, saya dapat ayat ini. Bapak Ibu, apa artinya koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu? Orang Israel itu zaman dulu kalau bertobat kan pakainya dikoyakkan, ya kan, pakai abu di atas kepalanya. Tapi apa artinya itu? Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita mau bertobat, kita harus sungguh-sungguh hancur hati kita di hadapan Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, merasa bersalah. Janganlah waktu kayak saya sakit, janganlah saya mencari Tuhan karena saya mau disembuhkan. Itu nggak tulus, ya kan? Jangan saya mau cari Tuhan, saya berlutut depan Tuhan, saya nyanyi, saya dengar firman, saya nangis-nangis, itu untuk Tuhan sembuhkan saya. Kalau kayak gitu, kayak rasa saya nggak akan dijawab sama Tuhan, ya kan? Karena kita itu nggak tulus cari Tuhannya. Oh, cari pas butuh, ya, gue pikir aku mesin ATM lah.
Loh, iya nggak? Apa nggak Tuhan berpikir seperti itu? Ya kan? Tapi waktu itu, karena itu Tuhan menjamah saya, Roh Kudus menjamah saya cari Tuhan karena saya itu merasa bersalah, gitu loh. Makanya saya pikir Tuhan, hidupku milikmu, mau lidahmu tidak ada, mau saya mati sekalipun tidak apa-apa, kalau itu yang kau mau, gitu loh. Aku sudah pasrah karena aku itu milikmu, hidup mati itu di tanganmu, umur itu hakmu, ya kan? Aku tahu kalau belum waktunya ya aku ambil. Kok sudah waktunya ya aku ambil. Atau kalau aku melanggar engkau, jadi aku tidak nurut terus, akhirnya sampai aku harus berangkat, ya itu kan salahku sendiri, gitu, bukan salahmu. Karena saya tahu itu bukan dari Tuhan. Ketika kita bertobat yang seperti itu, ternyata Tuhan itu mampu merubah segala sesuatu. Ya, ketika kita tuh melepaskan sesuatu, Tuhan tuh mengembalikan. Ya, nah waktu itu lidah saya masih belum bisa ngomong ini. Dokternya bilang gini, ini lidah saya potongnya besar loh. Kamu bisa bicara? Ya belum bisa kan waktu itu ya. Kan masih bengkak gitu kan. Karena potongnya besar. Potongnya itu lebih besar dari dugaan dia. Yang dia pikir bisa bicara, ini potongnya banyak karena ternyata besar. Mau ngomong apa enggak? Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Dalam 2 minggu lidah saya tumbuh. Ya kan? Puji Tuhan ya. Tuhan luar biasa. Dokternya sampai kaget-kaget. Wah, kok bisa tumbuh ya? Gitu kan? Kalaupun bisa tumbuh itu lama. Kalau teman-teman saya yang operasi lidah itu rekonstruksi lidah, jadi mesti diambil dari mana gitu terus ditempel lidahnya. Ini saya itu 2 minggu itu ujuk-ujuk itu mari bengkak, kok tumbuh ya? Bisa ngomong, gitu ya? Memang masih pelat gitu ya, karena masih ada operasian segala macam gitu ya. Sebenarnya kalau sekarang ini sudah ngomong udah normal. Cuma lidah saya masih ada bekas sinar, jadi kalau pas bengkak saya ngomongnya pelat. Kalau pas normal saya udah normal. Berarti kan Tuhan memulihkan, tidak ada satupun tulangku yang diremukkan, tidak ada satupun bagian tubuhku yang diambil, gak ada yang tidak sempurna, gitu kan? Tuhan itu luar biasa memang ya, tumbuh. Terus saya kaget-kaget juga gitu kan. Ya akhirnya waktu itu kan kita debat masalah sinar sama kemo kan. Akhirnya saya memutuskan pokoknya saya nggak mau operasi. Oke, terserah mau kayak apa sinarnya, saya doa terus kan. Saya takut Bapak Ibu, siapa yang nggak takut menghadapi hal seperti itu kan? Di sinar apa segala macam. Bapak Ibu tahu, yang namanya sinar itu di laser, kalau orang lain itu 5 menit, kalau saya itu 20 menit. Jadi itu ya, depan saya di sinar 9 sisi, 1, 2, 3, ini ya keliling ya, tapi satu sisi itu banyak, hidung, bibir atas, sini. Yang sebelah sini juga sini. Waktu di sinar sih nggak terasa sakit, tapi setelahnya efeknya itu. Jadi kalau Bapak Ibu dulu bisa lihat mulut saya bagian dalam, itu kayak orang dikenyos gitu. Dalamnya itu melepuh semua, ya kan? Itu udah luar biasa. Nah, waktu itu kan harusnya 30 kali ya. Saya itu setiap hari cuma bisa dengar firman. Kok ya Tuhan baik, saya dikasih apartemen yang sampai yang punya apartemen itu ganti modem supaya saya bisa dengerin dengan bebas pagi siang malam. Dengerin aja, saya doa rosario apa segala macam ya kan, doa orasi, pokoknya saya doa terus semuanya cari Tuhan. Kesenangan saya waktu itu cari Tuhan tuh kayak bukan suatu yang berat, tapi hobi. Kalau saya nggak dengar firman tuh saya bingung, gopo gitu ya rasanya ya, nggak dengar gitu ya. Bapak Ibu, tapi saya dan mama saya dan tante saya yang waktu itu di Penang nemenin saya, kan harusnya 1,5 bulan kan, kalau 30 kali itu Senin sampai Jumat, itu kita sukacita, kita tuh bahagia, di ruang kemo itu ketawa-ketawa, guyonnya ketawa-ketawa, yang lain itu pokoknya tegang, ya kan, tegang kan waktu nunggu mau masuk ke dokter kanker, semua tuh ngeliatin saya masih muda, yang sakit mamanya apa dia kok dia yang pakai tutup mulut gitu kan ya, orang-orang tuh bingung gitu ya, tapi kita tuh sukacita. Karena apa? Kekuatan yang dari Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, saya tuh sampai kasihan ya dengan orang-orang lain yang tidak punya pegangan Tuhan Yesus. Saya nggak bisa bayangkan, karena sakit kanker itu sakit yang menakutkan, ya kan? Sakitnya menakutkan, proses penyembuhannya menakutkan. Kalaupun meninggal pun menakutkan, menyakitkan soalnya, ya kan? Nggak seperti sakit lain yang langsung hilang gitu, menakutkan dan mahalnya luar biasa, gitu kan? Mereka tuh mukanya udah kayak orang nggak punya harapan, stres, nggak terima, ya kan? Di sana kesempatan saya untuk sedikit-sedikit cerita soal Tuhan, kesaksian, membagikan sukacita. Jadi saya juga bersyukur ya di sana. Nah, waktu itu ketika sinar yang ke-10 kalau nggak salah, saya udah hampir nggak bisa nelan. Leher itu butuh bengkak ya. Jadi untuk nelan ludah aja susahnya luar biasa. Apalagi makan nggak bisa.
minum 1 gelas ini 3 jam. Karena nggak bisa tenang, tidur pun susah karena kesedang air liur kan. Bayangkan kayak apa waktu itu ya. Tapi saya tahu Tuhan menopang saya. Nah waktu itu karena sudah nggak bisa minum, ini aja 3 jam. Waktu yang ke-11 saya tuh udah feeling. Saya doa sama Tuhan, Tuhan kayak apa? Terus apa enggak? Karena saya udah feeling, saya itu nggak sampai 30 itu saya sembuh, gitu loh. Ya kan? Cuma kan kita harus konfirmasi, ini dari Tuhan, apa karena saya mau lepas dari penderitaan ini, gitu kan? Tuhan kayak apa? Saya tuh udah feeling itu 10 kali. Tapi mama saya masih takut, masih apa? Yang ke-11 saya doa, yang ke-12 saya udah merasa damai sejahtera. Pulang ke Indonesia, suara itu keras. Pulang ke Indonesia, pulang ke Indonesia. Gitu waktu saya tanya sama Tuhan, pulang ke Indonesia, doa sama-sama, pulang ke Indonesia itu di saya. Saya tidak bisa ngomong, Mak bilang sama mama saya gitu kan. Mah, saya stop, mama saya bingung. Karena bahaya Bapak Ibu. Kalau orang sudah di kemo di sini berhenti tengah-tengah, kalau kumat lagi kan nggak ada obatnya, gitu kan. Waktu itu udah nggak bisa nelen, pokoknya pulang. Jadi waktu itu saya udah bilang sama dokternya, dok saya mau periksa, pakai tulis, cek ini apa segala macam, tolong dicek. Dia bilang belum waktunya, ya nanti ya kok udah selesai. Dok saya mau pulang, iya nanti kok udah selesai. Dipikirnya saya ini bercanda, ya kan? Pulang tak email sama saya. Saya bilang, dok saya udah sembuh, saya mau pulang. Saya bukan pulang karena sakit, tapi saya pulang karena saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ya kan? Saya bilang tidak ada yang perlu dibicarakan dok, karena ini adalah urusan saya, iman saya dengan penyakit saya, tidak ada hubungannya sama kamu. Saya bilang gitu kan dalam bahasa Inggris ya, nggak ada hubungannya sama dokter, jadi kita nggak perlu diskusi apapun. Kan bilang gitu, kalau nggak kan repot, nggak bisa kan repot, saya dikasih tahu gitu kan. Ini nggak ada hubungannya. Jadi ini antara saya, perjuangan saya dengan Tuhan, dengan iman saya, dengan melawan penyakit saya, dan saya sudah sembuh. Dia nggak bisa ngomong kan, datang lagi gini-gini, Tuhan sudah bilang nggak boleh kok, ya sudah enggak. 3 dokter kan, saya mesti email kan, saya enggak. Nah, waktu itu saya nunggu waktu pulang, jadi dari saya ngomong stop sampai saya dapat tiket itu 5 hari, Bapak Ibu. Bayangin ya, dalam 5 hari itu saya nggak bisa makan. Saya cuma minum segini itu kayak jus kacang hijau yang dihancurkan gitu ya, dan air itu bayangkan ya, sehari itu paling 3 gelas. Menurut Bapak Ibu, kondisi orang baru disinar, baru di kemo, kuat nggak 5 hari kayak gitu? Nggak kuat kan? Tapi apa yang terjadi? Waktu itu saya pagi, siang, malam dengarkan firman terus kan? Dan saya tahu bahwa firman itu hidup. Bahwa memang manusia itu tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya itu nggak sakit, nggak lemes, nggak ngeliat, nggak pingsan. Sampai saya pulang ke Indonesia, biasa-biasa. Itu kan namanya benar firman memberi kita makanan, ya kan? Saya sudah membuktikan bahwa apa yang Tuhan bilang di firman itu hidup, ya kan? Ini nggak cuma sekedar tulisan, ini punya kuasa, ya kan? Saya itu nggak makan, nggak minum cuma segini 3 gelas dalam kondisi baru di kemo dan lain sebagainya, tapi saya baik-baik saja karena firman itu yang memberi makan saya, gitu kan? Tuhan memang luar biasa, ya. Nah. Waktu itu mama saya juga takut ya, tapi dia buka firman, oh sama firmannya di Mazmur, gak sengaja renungan hariannya hari itu, Mazmurnya itu kalau nggak salah Mazmur 103, saya sudah menyembuhkan kamu, saya sudah mengampuni kamu, saya sudah memulihkan kamu, gitu kan? Jadi mama saya akhirnya, oh berarti ini memang dari Tuhan. Saya pulang ke Indonesia. Dokternya takut semua ya, dan semua orang kondisinya tuh nggak ada yang seperti saya. Di Indonesia Tuhan memberikan banyak mujizat. Saya juga diketemukan dengan beberapa herbal yang waktu itu kan menurut saya nggak bisa buka. Kalau buka tuh lidahnya kejam, ya kan? Nggak bisa buka juga, nggak bisa makan, nggak bisa apa. Dikasih sesuatu, tiba-tiba 3 hari saya bisa normal gitu ya. Tapi saya setiap kali mau minum apa-apa, saya selalu tanya Tuhan. Nggak sembarangan saya, oh kayak bagus tak minum, nggak seperti itu gitu kan. Bahkan cara makan saya pun diatur sama Tuhan, nggak boleh ini, ya. Bapak Ibu bayangin ya, saya nggak bolehnya apa? Nggak boleh daging, nggak boleh ayam, nggak boleh ikan, nggak boleh telur, nggak boleh susu, nggak boleh mentega, nggak boleh gula, nggak boleh minyak, ya. Pokoknya saya punya nggak bolehnya, ya. Tapi saya percaya yang menyembuhkan kita itu bukan obatnya, bukan cara makannya, tapi karena kepatuhan kita terhadap Tuhan.
ya kan? Tuhan bisa menyembuhkan lewat apapun juga. Memang belum waktunya. Tuhan kepingin saya masih ada di sini, gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau share beberapa hal mujizat waktu saya di sana, ya. Satu, waktu saya sebelum berangkat kemo, itu Tuhan ngomong sama saya, sama beberapa hamba Tuhan, minum dulu daun luntas. Bentuknya kayak apa ya, gak ngerti, apa itu Tuhan. Daun luntas sebelum kemo, supaya gak menyebar gitu loh, ya kan? Karena itu kan sudah banyak di sini. Minum dulu daun luntas. Jadi sedikit dipulek, terus diperes, diminum 1 sendok teh. Harus setiap hari. Suatu hari, beberapa hari sebelum saya berangkat ke Penang, habis. Super saya nggak dapat. Ya kan, babysitternya anak saya telepon super saya, gimana nggak ada apa segala macam, gitu kan. Terus saya dilapori, nih habis nih. Saya lagi sikat gigi waktu saya bilang, Tuhan, habis loh. Tapi saya percaya, kalau engkau yang menyuruh saya, pasti engkau yang sediakan. Kalau nggak ada ya sudah, aku nggak minum, ya kan? Ya apa? Itu jam 9:30. Biasanya saya minum jam 9, saya minum itu jam 10. Tiba-tiba luntasnya tersedia. Kok bisa ada? Saya tanya. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Babysitternya anak saya itu telepon sopir saya di kayak kas. Ini, oh daunnya nggak ada, kasnya mau nih lo gini-gini, nggak ada, busnya rasos, kata sopirnya gitu kan. Ya wes, tiba-tiba dia dengar suara yang kecil keluar. Dia dengar suara anak kecil keluar. Dia sambil gemeter, siapa yang ngomong? Dia keluar dari pintu gerbang tuh, pintu saya, jalan. Dia salah, belok kanan. Tuhan bilang lagi, salah, belok kiri dia akhirnya. Jalan terus, stop, ke kiri, terus jalan ke kiri. Bapak Ibu tahu, di beberapa rumah di rumah saya, mungkin 3 rumah ya, ada lapangan kosong, ada daun luntasnya di situ. Ya kan, ada luntasnya. Terus setelah itu ambil, ada kreset di sebelahnya, dia ambil masuk, cukup gitu ya ngomongin. Jadi dikasih tahu sampai berapa banyak. Dan Bapak Ibu tahu jumlah yang dia ambil itu memang pas, karena dia begitu busuk gitu loh, kayak gitu. Dia pulang sambil gemeteran, siapa yang ngomong tadi? Siapa yang ngomong? Gitu ya, sambil gemeteran. Terus ternyata ketika doa-doa segala macam, Tuhan kasih tahu yang ngomong itu malaikat kecil. Bapak Ibu, bayangkan ya, kan justru saya itu orang Islam, ya, tapi Tuhan tetap mau pakai kan, siapapun. Sayangnya Tuhan ambil saya yang bandel ini, ya kan? Jadi saya percaya Tuhan juga sayang sekali sama Bapak Ibu, ya kan? Luar biasa, sampai malaikatnya dikirim untuk melakukan hal yang seperti itu, gitu kan? Hanya untuk daun luntas loh, ya. Dan waktu sebelum saya kemo, daunnya itu hilang, nggak ada. Pokoknya udah. Waktu itu doa, Tuhan bilang, stop ya anakku, gak usah minum itu lagi, kamu berangkat kemo aja. Itu hilang daunnya, gak ada. Dia juga bingung, kok hilang ya? Ya, gak tahu juga kita bagaimana, ya kan? Itu satu, ya. Saya diberi teman yang mencarikan saya apartemen lah, hotel, dokter, telepon-telepon, ada teman yang khusus bantu saya. Terus waktu saya berangkat pertama kali, tiba-tiba ada transferan dari teman-teman untuk bantu biaya, gak pernah kita minta. Terus waktu saya mau berangkat yang ketiga kalinya untuk sinar, karena saya itu mahal, jadi bayarnya di depan udah sinar aja itu udah 100 juta lebih. Ya, uangnya siapa? Ya kan langsung disuruh bayar segitu, belum yang kemarin udah habis banyak, belum rumah sakit, belum operasi. Tapi Tuhan bilang berangkat. Sampai hari H-1 saya belum dapat uang. Saya bilang ya wis berangkat. Gak ada uang ya sudah. Ya toh. Kalau nggak ada Tuhan suruh ya pasti Tuhan sediakan. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang suruh dia pasti bertanggung jawab. Ya kan? Pasti dia sediakan. Kalau memang berangkat gak ada uangnya ya sudah. Yang penting saya melakukan bagian saya. Saya berdoa, saya baca kitab suci, terserah. Lainnya itu urusan Tuhan. Saya belajar untuk berpasrah waktu itu. Saya berangkat pas sebelum bayar ada transferan, teman-teman saya pada bantu, cukup loh buat bayar. Apa nggak luar biasa Tuhan itu? Oh berarti saya disuruh sinar Tuhan, ya wis lah. Dalam hatiku saya kan batal nggak usah gitu kan ya. Disuruh sinar, ya udah saya lakukan. Ya terus di situ juga diketemukan dengan hamba Tuhan yang melayani di sana. Ada namanya itu, kalau Bapak Ibu perlu informasi ya, di Penang itu ada yang namanya SOS Penang. Memang dari Kristen, saya nggak tahu gerejanya apa. Namanya Sahabat Orang Sakit. Jadi kok di sana dia bisa bantu doa, dia bisa carikan apartemen, dia bisa kasih referensi dokter kayak gitu-gitu loh. Dia bisa bantu kita di sana. Itu saya ada teman kayak gitu. Jadi seminggu sekali mereka datang untuk doa sama-sama saya. Itu kan sangat menguatkan toh, ya kan?
Nah seperti itu. Terus waktu saya buat topeng untuk sinar itu, saya diketemukan hamba Tuhan dari Medan. Dia ini mau ikut SOS di Medan, training dulu di Malaysia. Dia berangkat disuruh Tuhan. Dia bilang, saya ini berangkat ke sini Tuhan yang nyuruh, disuruh doain orang, katanya gitu ya. Orang ini dia bilang kayak gitu. Nah dia ini tiba-tiba suatu hari ketemu sama saya di rumah sakit Miriam, itu tempatnya sinar. Dia bilang, langsung waktu Tuhan bicara sama dia untuk ngomong sama saya. Ternyata dia itu pernah dibikin orang, diguna-guna sampai lidahnya bengkak kayak saya gitu, sampai keluar nanah-nanah, sampai mau mati, sampai isinya bengkak. Ternyata dia berdoa, dia minum minyak urapan, diminum sama dia sampai keluar pakunya. Paku-paku tuh keluar, gak serem kayak mana sampai segede-gede. Dia mau kasih tahu saya tahu perasaanmu, saya tahu lidah lubang kayak gitu tuh perasaanmu itu kayak jijik sama dirimu sendiri, ya kan? Karena kan kayak keluar udah terus apa segala macam. Saya tahu apa yang kamu rasakan, tapi Tuhan tuh ajaib. Dia mau kamu sembuh, dia menguatkan iman saya waktu itu. Dia bilang, saya ini ke Penang dari Medan, disuruh Tuhan doain 2 orang. Satunya orang kanker paru-paru, satunya kamu, gitu. Ya, betapa baiknya Tuhan itu ya, sempurna dia. Kok dia itu sempurna sebenarnya, gak ada yang meleset, ya kan? Ada lagi mujizat yang lain. Waktu itu saya tuh ingin kalau saya di Penang itu kepengen setiap hari itu bisa, kepengen terima komunitas setiap hari. Kita bingung gereja kok jauh ya, apa segala macam. Ternyata tahu apa yang terjadi Bapak Ibu. Hari pertama saya di Sinai, mama saya didatangi suster. Itu kan rumah sakit Katolik kan. Ibu anaknya sakit apa? Siapa yang sakit gitu kan? Ternyata susternya itu nawari, mama saya tanya komuni, bisa komuni tiap hari. Jadi saya setelah sebelum sinar itu ke kapel dulu, dikasih komuni baru sinar. Setiap hari, bayangkan, gak luar biasa ya. Jadi saya setiap itu menerima tubuh Kristus. Itu adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Tuhan sediakan, ya kan? Saya percaya, saya ini yang bandel-bandel gini Tuhan cintai. Apalagi Bapak Ibu yang setia kepadanya, pasti Tuhan lebih kasihi, ya kan? Itu kekuatan yang luar biasa. Terus ada kayak gini, saya waktu itu kan luka-luka, dibilangi orang minum lidah buaya. Itu kan dia punya rendil kan bisa menyembuhkan, toh baunya nggak enak banget ya kan. Tapi gimana lagi, mesti minum itu karena ini sudah bolong-bolong gitu loh kayaknya fungsinya. Di mana mau cari lidah buaya di Malaysia itu nggak dijual di supermarket, kok di Indonesia kan dijual. Punya teman yang bisa diminta, saya doa Tuhan ini bagaimana. Saya minta sama pegawainya apartemen, bisa tolong carikan saya. Dia bilang, oh teman saya mungkin punya. Nah hari waktu saya butuh, dia tintong dapat sekresek, saya pakai. Terus nggak lama tante saya bilang, Mel habis lu lidah buayamu. Seperti biasa saya lapor sama Tuhan, Tuhan habis. Ya apa? Ya ngomong apa lagi kan? Nggak lama saya tuh lagi bebean sama orang yang barusan dikenalkan sama pendeta. Pendeta saya ketemu di sana, dia kayak payudara tapi udah sembuh. Dia bilang ini orang bagus, cewek, orang Indonesia, namanya Lela. Dia suka ngantar jemput orang sakit. Biasa kan kita bayar taksi, ini dia aja. Saya baru dikenalkan, saya tanya, Bu Lela, ada nggak lidah buaya? Lu banyak, gitu. Jadi pas hari ini habis bisa dapat lidah buaya, gitu kan? Sehingga saya tuh nggak pernah kekurangan. Aduh, mujizat itu banyak kok, luar biasa. Sampai terakhir, yang ngantar jemput ini pun tidak mau dibayar. Ya kan, nggak usah, ini adalah dia kalau bilang tuh kayaknya ini hobimu gitu, keberuntunganmu kayak gitu. Saya susah ngomongnya bahasa Malaysia apa gitu ya, nanti kayak gitu kan, dia ngomong kayak gitu. Aduh, Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu ya. Tapi itu bagian kita, itu harus kita lakukan ya. Hancur hati di hadapan Tuhan, mau berubah. Apa sih yang salah di hidup kita, kan begitu ya kan. Nah terus yang paling penting Bapak Ibu, banyak sekali yang mendoakan dan peduli. Saya tuh nggak pernah main Facebook. Bapak Ibu tahu Facebook ya? Tahu ya? Tasya tahu Facebook juga kan? Iya kan? Nah, Facebook itu saya tuh nggak pernah otek-otek Facebook itu ya. Tapi saya tuh punya dorongan. Saya tulis, tolong bantu doa. Saya sedang sinar yang keberapa, sakit-sakitnya itu. Sejak itu kekuatan saya tuh nambah, iman saya tuh nambah karena doa orang-orang. Teman saya kan banyak yang tahu, mereka semua mendoakan, mereka mendukung, komunitas saya kasih tahu, Pak Ketu juga saya BB sama Bu Eva, semua mendoakan.
saya Bapak Ibu, ini saran saya, kalau ada yang sakit atau apa, nggak usah malu, lebih baik ngomong. Banyak yang mendoakan tuh lebih baik. Banyak orang yang sakit cancer itu nggak mau dipublikasi, takut lah apa ya, takut di malu apa segala macam. Tapi saya merasakan sendiri kalau banyak yang mendoakan tuh kuatnya luar biasa. Iya, ya. Nah, oke. Bapak Ibu, saya mau ngomong gini. Kita nggak tahu kapan kita mau dipanggil, betul ya? Saya masih muda, sudah sakit. Bapak Ibu yang katanya sudah lansia masih sehat. Saya lihat, ya kan? Tuhan sembuhkan saya sampai sekarang saya bisa ngomong kayak gini. Itu suatu mujizat yang besar, ya, luar biasa, gitu kan? Siapa yang sangka, gitu kan? Nah, setiap hari lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Janganlah ketika waktu tiba-tiba kita tuh nggak selesai tugas kita, ya kan? Tanya sama Tuhan, tugas kita itu apa? Pelayanan apa yang harus saya lakukan untuk Engkau Tuhan? Aku tuh milikmu, aku tuh budakmu. Kepentinganku tuh nggak penting. Misalnya masalah nggak punya uang lah, ya atau apalah, rumah kontrakan habis lah, misalnya kayak gitu ya, atau apapun juga dagangan nggak laku, itu sebenarnya nggak penting. Yang penting itu urusan Tuhan. Ya kan, kalau kita mendahulukan Tuhan, pasti yang lainnya akan digenapi. Kan ada firman-Nya itu kan, ya kan? Carilah dahulu kerajaan Allah, gitu kan? Dan segala kebenarannya, maka itu akan ditambahkan kepadamu. Itu betul sekali, gitu. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu, kertasnya kembalikan tolong. Paling enggak, kita ini selama kita masih hidup, masih diberi perpanjangan usia. Ayo kita lakukan untuk Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk paling tidak, ya, ayo kita pelayanan doa, ayo. Saya mau bagikan kertas ini ada nama 2 orang, ya. 2 orang ini teman saya. Yang pertama itu usia 22 tahun, namanya Chen Xian, di Jakarta. Dia sakit kanker paru-paru stadium 4 lanjut, stadium 4 akhir, ya. Itu kebetulan Katolik juga, ya, anaknya. Ya, yang satunya namanya Natalia, itu di Surabaya, tahu ya, usia 18 tahun, dia kena kanker lidah juga kayak saya. Usia 18, Bapak Ibu, ya. Ayo, kita paling tidak mulai dari hal yang kecil yuk. Kita mendoakan yuk orang-orang, gitu kan? Karena saya pun merasakan, semakin banyak mendoakan, semakin banyak yang